Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aneka surat dinas bagian 1 dari mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Dianumiarti dan rekan-rekan saya ada Riko Saputra, Atia Maharani, Diki Syaputra, dan Yulika. Kemudian, apa saja topik yang kita bahas? Topik pembahasan kali ini adalah ada nota memorandum, surat panggilan, surat undangan, surat pengantar, surat kuasa, surat pengumuman, dan surat edaran. Yang pertama adalah nota dan memorandum. Nota dan memo merupakan surat khusus yang dipakai antar pejabat dalam lingkungan suatu organisasi, beredar dalam lingkup internal dan tidak digunakan untuk tujuan eksternal dan pribadi. Jadi, nota dan memo ini memang digunakan untuk lingkup internal suatu organisasi dan tidak dipakai dari luar organisasi tersebut. Kemudian, nota dan memo sama-sama dibutuhkan dalam kebutuhan organisasi. Misalnya untuk menyampaikan pesan yang memang terkait dengan perintah atau catatan untuk melakukan kegiatan atau hal-hal lain yang diperlukan. Kemudian, nota dan memo menggunakan kop tapi hanya mencantumkan nama dan unit organisasi. Jadi memo itu karena dipakai di lingkungan internal maka hanya menggunakan nama atau unitnya saja, tidak lengkap beserta seperti alamat dan lain-lainnya. Kemudian menurut pemakaiannya jenis memo ada yang berupa resmi dan tidak resmi. Memo resmi digunakan seperti surat pemberitahuan jalinan seperti surat pemberitahuan jalinan resmi dari direksi kepada bawahannya. Jadi dari atasan ke bawahan. Kemudian itu berlaku di lingkup perkantoran atau lingkup organisasi ya. Kemudian memo tidak resmi itu digunakan seperti nota atau catatan pemberitahuan tidak resmi seperti kepada saudara, teman, sahabat, kerabat yang memiliki jalinan yang akrab. Kemudian nota berasal dari kata notes dari bahasa Inggris yang berarti catatan. Isi utama nota menyangkut hal-hal yang harus dilakukan. Peredaran nota itu dari vertikal ke bawah, tapi ada juga peredaran horizontal yang tidak berisi perintah. Kemudian, nota vertikal memiliki pesan perintah dan penugasan seperti nota dinas. Kemudian, fungsi ini hanya dilakukan pada nota, bukan memo. Memo itu hanya catatan saja, teman-teman. Kemudian, fungsi lainnya yaitu menjabarkan rincian surat keputusan, instruksi, perintah, dan surat lain yang perlu ditindaklanjuti dengan nota. Jadi, bisa disimpulkan bahwa nota itu memang berkaitan dengan hal-hal penting. Kemudian, kita ke memo. Berasal dari singkatan memorandum, dari kata memo, berasal dari kata bahasa Inggris, yang berarti ingatan. Isi utama memo adalah menyangkut informasi sebagai pengingat. Peredaran memo secara horizontal dan vertikal ke atas dan ke bawah dan diagonal. Memo hanya digunakan sebagai pengingat saja, teman-teman. Tidak seperti nota yang isinya itu memang perintah-perintah dari kegiatan yang harus ditindaklanjuti. Kemudian bagaimana ciri-ciri memo atau memorandum ini? Ciri-ciri memorandum yaitu bentuk hubungan yang berisi masukan, nasihat, serta petunjuk menghadapi suatu masalah. Mempunyai bentuk surat yang lebih simpel ketimbang dengan surat resmi pada biasanya, apalagi pada bentuk isi suratnya. Umumnya tidak menyertakan personalia kantor, misalnya nama, alamat, website, email, telepon, dan faksimil, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian bagaimana strukturnya? Struktur memorandum itu ada kepala memo atau kop memo, terdiri dari kop memo, nama pengirim memo, dan nama penerimanya. Kemudian ada badan memo, yaitu terdiri dari isi catatan atau tulisannya. Kemudian yang terakhir ada kaki memo, yang terdiri dari tanda tangan si pengirim dan nama pengirim memo. Kemudian ada bagian-bagiannya, teman-teman, yaitu ada kepala memo yang meliputi nama, alamat, lambang atau logo organisasi atau instansi. Kemudian badan memo meliputi isi pesan singkat seperti kata-katanya seperti memberi informasi, perintah, ataupun laporan. Kemudian ada kaki memo yaitu meliputi tanda tangan dan nama jelas si pembuat memo. Kemudian apa fungsi dan tujuan memo ini? Fungsinya sebagai bentuk hubungan yang berisi masukan, imbauan, serta petunjuk tentang sesuatu yang perlu dibuatkan maupun diselesaikan secara cepat. Tujuannya untuk memohon ataupun imbauan informasi dan keterangan pada seseorang yang berpengalaman atau yang berkaitan. Berikut contoh memorandum. Ada contoh memo resmi, ada contoh memo tidak resmi. Kalau memo resmi itu bahasanya baku,
Sedangkan memo tidak resmi bahasanya bisa semi baku atau tidak baku, karena berkaitan dengan seseorang atau kawan-kawan kita, teman-teman kita yang memang sudah akrab kaitannya gitu. Kemudian kita masuk ke definisi nota dinas. Nota dinas yaitu alat komunikasi internal antar pejabat satuan organisasi yang memuat atau berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan, dan sebagainya. Nota dinas itu memuat hal yang bersifat rutin seperti catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Nah, hal penting yang harus kita ketahui teman-teman mengenai nota dinas yaitu nota dinas tidak dibubuhi cap dinas pada bagian bawahnya. Kemudian tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal instansi. Kemudian penomoran nota dinas itu dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan dan tahun. Ini mengapa? Karena ini untuk mempermudah pengarsipan saat menyimpan nota. Kemudian bagian nota dinas. Bagian nota dinas terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala nota. Ya, terdiri dari logo serta nama instansi. Seperti surat-surat lain ya teman-teman. Serta nama instansi, alamat instansi yang ditulis secara horizontal dan tersistematis. Kemudian penulisan yang terhormat, nomor, tanggal, serta lampiran diikuti dengan tanda baca .2 yang diawali dengan huruf kapital, karena kan ini bukan surat ya teman-teman. Jadi yang terhormat itu memakai .2. Yang terhormat .2 pada siapa? Orang yang dituju. Kemudian kita ke batang tubuh nota dinas. Berisi pembahasan, pendapat, dan rekomendasi. Pada bagian pembahasan memiliki 3 poin utama, yaitu data pertimbangan, ketaatan terhadap peraturan undang-undang, dan analisis risiko atau konsekuensi yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Bagian pendapat berisikan uraian, tanggapan, serta pemikiran tentang permasalahan yang terjadi. Sedangkan bagian rekomendasi berisi tentang saran atau usulan kegiatan. Kemudian ada bagian kaki nota dinas. Bagian penutup menjelaskan kalimat penutup yang singkat, padat, dan jelas dari sebuah nota dinas. Pada bagian kaki nota dinas memiliki beberapa bagian yang antara lain adalah tanda tangan dari pejabat yang berwenang, yang kemudian diberikan keterangan nama lengkap serta ditulis keterangan NIP di bawah nama. Kalau pegawai atau pejabat pemerintahan biasanya memiliki NIP ya teman-teman. Jadi itu harus ditulis. Kemudian apa fungsi dan tujuannya? Tujuannya sebagai sarana komunikasi yang diperlukan untuk melakukan komunikasi antara satu pejabat dengan pejabat lainnya yang memberi tugas atau tanggung jawabnya. Nota dinas yang berisikan surat singkat atau penjelasan singkat tentang suatu tindakan yang harus dikerjakan oleh penerima surat. Jadi nota itu bisa kita sebut perintah yang catatan atau perintah mungkin sekilas tapi penting gitu dan harus ditindaklanjuti. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu dalam pembuatan nota dinas tentunya memiliki berbagai fungsi, yaitu digunakan sebagai informasi yang berisi tentang perintah dan instruksi, seperti yang di awal kita sebutkan tadi. Kemudian sebagai pesan pengingat untuk instansi yang terkait karena dapat difungsikan sebagai arsip surat. Kemudian sebagai alat bukti yang pada nota, sebagai alat bukti yang ada pada nota karena memiliki isi berupa perjanjian. Iya betul, nota bisa berisi tentang perjanjian. Dan itu ya seperti tadi, kegiatan yang harus ditindaklanjuti, perjanjian yang harus ditindaklanjuti, seperti itu. Kemudian nota dinas digunakan sebagai pedoman yang berkaitan dengan perintah dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian, nah ini teman-teman contoh struktur bagian nota. Ini yang sebelah kiri ini yang kosong ya kayak seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan ini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat. Ada nama instansi kalau tidak salah, terus penomoran, terus itu paragraf pembuka, isi, tutup, tanda tangan. Kemudian ini contoh nota dinas dan memorandum. Teman-teman bisa lihat di sini, tapi di sini seharusnya tidak dibubuhkan tanda tangan. Ini juga ada memo. Memo itu bisa berupa surat seperti ini bentuknya. Ada juga yang hanya ukuran segini kayaknya kalau nggak salah. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke. Selanjutnya kita membahas surat undangan dan panggilan dinas.
Surat undangan dinas memuat undangan kepada pejabat atau pegawai dalam suatu lembaga untuk menghadiri acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Nah, surat panggilan dinas sendiri yaitu berisi panggilan atau permintaan hadir pada orang atau pihak lain agar dapat melakukan tugas atau urusan tertentu. Untuk surat panggilan dinas berasal dari kata panggil yang berarti seruan atau ajakan agar pihak bersangkutan bertemu atau menghadap. Dilakukan dengan pola vertikal atas ke bawah. Surat panggilan mempunyai unsur paksaan dan sanksi yang diterapkan. Bisa dimuat di media massa untuk menunjukkan keseriusan pemanggil atau pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan. Selanjutnya, surat panggilan mencantumkan tujuan, waktu, alasan, dan jangka waktu pemanggilan, serta sanksi yang akan diberikan. Untuk struktur surat undangan dan panggilan dinas, terdiri dari kepala atau bagian kepala surat yang berisikan tentang kop surat undangan dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama pemimpin tertinggi lembaga menggunakan lambang negara yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris. Nah, kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain pemimpin tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo dan serta nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris. Nah, intinya bagian atas kop surat sama panggilan dinas itu hampir sama. Selanjutnya, nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik sebagai di sebelah kiri, maksudnya di bawah kop surat undangan. Tempat dan tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan atas sejajar atau sebaris dengan nomor. Selanjutnya, kata YTH yang ditulis di bawah hal yang diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dikirim surat undangan jika diperlukan. Terus batang tubuh meliputi alinea pembuka, isi surat undangan, siri surat undangan inter yang di dalamnya terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara, dan alinea penutup. Nah, yang terakhir adalah kaki surat. Kaki surat sendiri terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. Penggolongan surat undangan. Berdasarkan derajat kepentingannya, surat undangan itu dibagi menjadi 3, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat tidak resmi. Yang pertama, kita bahas undangan resmi. Dipakai untuk keperluan resmi dan diperlukan oleh badan dan organisasi resmi dengan menyebut pihaknya dengan kata kami. Contoh, undangan mengikuti upacara kenegaraan dan pelantikan pejabat. Ciri-cirinya itu memakai kop dan model surat standar, menggunakan bahasa resmi dan dengan menggunakan kertas ukuran standar. Yang selanjutnya itu undangan setengah resmi. Dipakai untuk keperluan setengah resmi atau setengah formal, bisa dibilang kita dengan semi formal, dikeluarkan oleh keluarga, perkumpulan keluarga, atau arisan dan menyebut pihaknya dengan kami. Contohnya itu seperti undangan pesta perkawinan, syukuran, dan rapat keluarga. Ciri-cirinya tidak memakai kepala surat dan model surat boleh tidak standar, menggunakan bahasa campuran atau bisa dibilang tidak harus bahasa resmi, dan kertas ukuran pun beragam, tidak standar, tidak masalah. Yang terakhir yaitu surat tidak resmi atau undangan pribadi.
itu dibuat oleh perseorangan untuk keperluan sendiri, mewakili dirinya sendiri dan menyebut dirinya dengan kata saya. Contohnya itu seperti undangan ulang tahun atau undangan makan malam. Nah, banyak lagi contohnya lah seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu lebih longgar dari segi bahasa maupun bentuk suratnya. Terus surat yang dibuat tergantung pada pribadi dan hubungan antara pengirim dan penerima. Jika dia teman yang baik, ya dia pakai bahasa santai seperti itu. Untuk surat undangan dan panggilan cukup. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melipat surat edaran yang baik dan benar. Di sini saya sudah memiliki contoh surat edaran tentang program semester genap. Kita langsung mulai praktekannya ya. Pertama-tama kita harus melipat dua bagian surat seperti ini. Lalu kita harus melipat duanya lagi. Jika sudah, kita harus bukan seperti ini, lalu memasukkan bagian bawah atau pada tanda tangan ke dalam. Jika sudah, ini akan tampil pada bagian kop surat tersebut. Terima kasih. Untuk kali ini kita membahas surat edaran dan pengumuman. Yang pertama yaitu surat edaran. Tapi kita lebih spesifiknya saya ini membahas surat edaran aja ya. Ya, untuk surat edaran yaitu surat dengan alamat tujuan selektif yang beredar dari suatu tangan ke tangan lain dengan mengirimkan satu surat untuk semua yang dituju dengan isi surat yang sama. Nah, untuk surat pengumuman sendiri yaitu berisi pemberitahuan mengenai suatu hal atau pemberitahuan atau informasi kepada pihak-pihak tertentu atau kepada masyarakat, kepada orang banyak yang sifatnya umum. Nah, seperti misalnya tuh ada pengumuman tentang lomba dipasang di biasanya itu di tiang-tiang listrik seperti itu ya. Nah, surat edaran sendiri. Surat edaran menyangkut pemberitahuan resmi dalam instansi, lembaga atau organisasi yang diedarkan secara tertulis, ditujukan dan dikirim untuk berbagai pihak dengan isi dan bentuk yang sama. Nah, contohnya itu yaitu tentang penjelasan mengenai suatu hal, misalnya kebijakan baru dari pimpinan instansi atau peraturan lain yang ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi dalam ruang lingkup tertentu. Contohnya tuh edaran tuh mencakup suatu kelompok seperti itu, tidak untuk kelayakan umum seperti surat pengumuman yang tadi ya, seperti itu. Fungsi surat edaran sendiri, yang pertama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, di mana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum dan bukan rahasia. Yang kedua, sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan, atau bisa tata cara pelaksanaan atau bagi instansi, dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta. Berarti itu cukup lingkup suatu perusahaan tersebut atau kelompok tersebut. Nah, ciri-ciri surat edaran sendiri yaitu yang pertama, surat edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku. Surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia. Jadi tidak untuk personal, untuk rahasia, bukan rahasia itu tidak untuk yang tahu hanya personal itu sendiri, tapi untuk satu kelompok itu bisa tahu semuanya. Terus yang ketiga, surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak. Selanjutnya, surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada dalam ruang lingkup tertentu. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, surat edaran itu untuk mencakup suatu kelompok tersebut atau suatu institusi ruang lingkup tertentu. Jadi bukan untuk semua masyarakat seperti pengumuman. Kalau pengumuman tadi kan semua masyarakat bisa tahu seperti itu. Nah, jenis-jenis surat edaran. Surat edaran pemerintah merupakan
terdapat pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersifat nasional. Contoh surat edaran pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat edaran mengenai perayaan Hari Besar Nasional. Yang kedua, surat edaran mengenai sensus penduduk. Yang ketiga, surat edaran mengenai pemilu. Semuanya udah tahu ya seperti itu. Nah, jenis surat edaran yang kedua yaitu surat edaran instansi pemerintah, merupakan suatu pemberitahuan dan penjelasan mengenai pelaksanaan peraturan di lingkungan instansi tersebut. Contoh surat edaran instansi pemerintah: 1. Petunjuk kenaikan kelas. 2. Petunjuk UAS, penetapan waktu ujian dan penentuan pelaksanaan ujian. Nah, ini sering kita dapat dari pihak kampus ya. Di LP3 kemarin sebelum kita UTS maupun UAS kita diberi jadwal, terus bukan jadwalnya tapi suratnya hari ini, hari tanggal sekian mau diadakan ulangan akhir semester maupun ulangan tengah semester. Kita sering dapat surat seperti itu ya. Yang ketiga, petunjuk penilaian ujian serta petunjuk kelulusan kelas. Nah, ini tuh mestinya kelulusan ujian tuh seperti kita kalau waktu lulus SMA kita dapat surat surat kelulusan seperti itu. Kita dikasih surat lulus atau tidaknya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu surat edaran perusahaan, terdiri atas surat edaran khusus, merupakan surat pemberitahuan sesuatu yang ditujukan untuk satu lingkungan tertentu. Yang kedua, surat edaran umum untuk memperkenalkan jasa perusahaan dan hasil produk dari ke seluruh lapisan masyarakat atau khalayak. Selanjutnya kita membahas struktur surat edaran. Yang pertama ada bagian kepala suratnya. Nah, kepala surat pastinya terdapat kop surat di bagian kepala surat yang terdiri dari logo, nama dan alamat dari instansi tersebut, mencantumkan kata surat edaran yang dibuat dengan huruf kapital dan di garis bawah, dilengkapi dengan nomor surat, sifat surat, perihal dan alamat keterangan lainnya. Yang kedua, isi surat diisi dengan berurutan yakni pendahuluan, isi pokok surat dan penutup. Yang terakhir yaitu kaki surat diisi dengan informasi pembuat dan pengirim surat seperti nama lengkap, nomor induk NIK, terus NIP, NIP, tanda tangan, stempel dan tembusan jika ada. Nah, selanjutnya itu perbedaan antara surat edaran dan pengumuman. Nah, perbedaan surat edaran dengan surat lain adalah alamat tujuan dan kolektivitas pihak yang dituju. Yang kedua, surat edaran dibagi menjadi dua macam. Edaran terbatas dihitung jumlah pasti dan edaran tidak terbatas masyarakat umum. Maksudnya edaran terbatas itu tuh cukup untuk suatu kelompok atau pihak yang tertuju dari suatu instansi tersebut. Terus edaran tak terbatas itu masyarakat umum. Masyarakat umum itu seperti yang kita sampaikan tadi untuk perayaan Hari Idul Fitri, kita dapat surat seperti itu dari pemerintahan seperti itu. Nah, ini juga ada contohnya kan, surat edaran terbatas, edaran dari bank kepada nasabah, pimpinan organisasi, perusahaan kepada para anggota atau karyawannya seperti itu. Nah, contoh edaran tidak terbatas itu promosi, penawaran barang atau jasa. Nah, itu seperti biasanya tuh dari suatu kita kalau menjadi seorang marketing, kita mengirim ke suatu perusahaan-perusahaan lain. Misalnya kita mau jual barang, kita jual perabotan atau semacamnya, kita datang ke restoran-restoran, kita menawarin promosi seperti itu, kita pakai surat edaran juga. Nah, selanjutnya surat edaran terbatas dibuat seperti surat biasa. Surat edaran tidak terbatas untuk masyarakat umum juga dibuat seperti surat biasa, tetapi bagian suratnya tidak lengkap, tanpa nomor, alamat tujuan, tanggal, dan nama penanggung jawab. Terus peramaan atau segi isi, informasi bertuju pada khalayak umum dan bersifat umum. Perbedaannya cara penyebaran dan jangkauan informasinya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya.
Selanjutnya itu cara penyebaran surat pengumuman. Dengan memasang di papan pengumuman, koran, majalah, jumlah peserta informasi tidak pasti, dan cara penyebaran surat edaran dengan cara berpindah tangan atau unit. Jumlah penerima informasi dapat diketahui. Contohnya tuh bedanya surat penyebaran, cara penyebaran surat pengumuman sama penyebaran surat edaran itu, kalau pengumuman seperti kita bahas, kita bisa kadang lihat ditempelin di tiang-tiang listrik, terus di koran. Banyak orang kaliaklame, orang membeli koran, kita tahu isinya dalamnya seperti apa surat pengumuman. Tapi kalau surat edaran itu benar-benar dituju dari suatu, ibaratnya pemimpin itu memanggil bawahannya, kita tahu berapa orang yang kita panggil atau yang kita kasih surat edaran seperti itu. Mungkin untuk surat edaran dan surat pengumuman seperti itu. Baik, kita sambung ke materi berikutnya, yaitu ada surat edaran dan pengumuman. Nah, saya akan membahas tentang surat pengumumannya saja. Nah, apa bedanya surat pengumuman dan surat edaran? Kalau surat edaran adalah surat dengan alamat tujuan kolektif yang beredar dari satu tangan ke tangan lain dengan mengirimkan satu surat untuk semua orang yang dituju dengan isi surat yang sama. Kalau pengumuman berisi pemberitahuan mengenai suatu hal, pemberitahuan atau informasi kepada pihak-pihak tertentu atau kepada masyarakat, kepada orang banyak yang sifatnya umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumuman adalah proses, cara, perbuatan untuk mengumumkan pengumuman yang diumumkan dan pemberitahuan. Dan dalam Kamus Cambridge, pengumuman adalah suatu yang dikatakan seseorang atau lembaga secara resmi atau tindakan memberikan informasi tentang sesuatu. Nah, pengumuman itu sendiri adalah pemberitahuan atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak yang bersifat umum pun sebagai pemberitahuan resmi tentang sesuatu baik tertulis maupun lisan yang disajikan kepada khalayak umum. Kemudian teks pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal kepada pihak-pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Nah, fungsinya apa surat pengumuman ini atau teks pengumuman ini? Fungsinya termasuk ke dalam teks fungsional ya, karena memiliki fungsi sosial. Karena ini menyangkut orang banyak, masyarakat luas begitu. Kemudian sebagai atau memuat pemberitahuan resmi tertulis mengenai kejadian tertentu atau yang sudah atau akan terjadi. Kemudian pengumuman terdiri dari pembukaan atau judul, isi, dan penutup. Isi pengumuman terdiri dari ditujukan kepada siapa pengumuman tersebut, tujuan dari pengumuman itu sendiri, kapan suatu peristiwa dilakukan, misalnya hari, tanggal, dan waktu, kemudian di mana suatu peristiwa dilakukan, dan siapa yang membuat pengumuman tersebut. Kemudian perencanaan teks pengumuman, bagaimana kita menyiapkan teks pengumuman ini sendiri, bagaimana cara kita membuatnya. Dikutip dari Administrasi Perkantoran tahun 2000, penulisan teks pengumuman ada dua bentuk, yaitu dengan gaya iklan atau dengan bentuk surat atau dinas ya, bisa disebut juga begitu, bentuk surat biasa atau bentuk dinas. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan pengumuman dengan gaya iklan nih, kita bahas yang pertama. Yang pertama, sebutkan nama dan alamat organisasi yang mengeluarkan pengumuman tersebut, kemudian jelaskan masalah yang diumumkan dengan kalimat yang singkat dan jelas, kemudian bentuk dan susunannya perlu ditata secara menarik, biasanya ditujukan kepada masyarakat umum. Kemudian penulisan pengumuman dengan bentuk surat biasa atau dengan gaya surat dinas harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan sebuah surat ya teman-teman. Yang pertama itu sebutkan nama dan alamat organisasi yang mengeluarkan pengumuman, jelaskan masalah yang akan diumumkan, biasanya ditujukan kepada lingkup tertentu. Kemudian penulisan pengumuman hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Bahasanya yang dipakai itu bahasa baku, bahasa resmi ya teman-teman untuk yang bentuk surat atau surat dinas ini, surat pengumuman dinas ini ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Tata cara pembuatan surat pengumuman bentuk iklan berbeda dengan pengumuman bentuk surat biasa atau dinas tadi. Jadi cirinya, bahasa yang digunakan lebih sederhana, singkat, langsung pada sasaran, bentuk susunannya bebas, dan dibuat menarik. Sedangkan pengumuman bentuk surat biasa atau dinas terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala surat.
Kepala surat memuat nama dan alamat lengkap organisasi atau instansi seperti nomor surat, keterangan lampiran, dan hal, kemudian mencantumkan kata pengumuman di posisi tengah. Kemudian ada badan surat. Badan surat memuat isi atau hal yang akan diumumkan. Kemudian ada kaki surat. Kaki surat memuat tanggal pengumuman saat dikeluarkan, nama dan jabatan penanggung jawab pengumuman. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Dikutip dari Write Express, berikut cara membuat surat pengumuman. Pertama, jujur dan singkat. Menulis surat pengumuman secara langsung dan singkat agar pembaca dapat memperoleh informasi dengan cepat dan merujuknya dengan mudah. Jadi langsung to the point. Kemudian ringkas. Jika membuat pengumuman positif, buatlah singkat, menarik, dan langsung ke inti untuk menunjukkan niat baik dan membangun kepercayaan. Memotivasi jika mengumumkan atau mengakui pencapaian orang lain. Pengumuman ditulis secara tepat atau memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan yang sama. Ini untuk tujuannya misalnya memotivasi ya teman-teman. Jadi ringkas itu tidak bertele-tele, langsung to the point supaya pembaca langsung mengetahui apa isi yang ingin disampaikan oleh si pembuatnya. Kemudian tidak menimbulkan pertanyaan. Buatlah informasi dalam pengumuman jelas dan lengkap sehingga tidak akan memunculkan pertanyaan. Perbedaan surat edaran dan pengumuman. Surat edaran terbatas, dibuat seperti surat biasa. Surat edaran tidak terbatas, yaitu untuk masyarakat umum, juga dibuat seperti surat biasa, tetapi bagian suratnya tidak lengkap, tanpa nomor, alamat tujuan, tanggal, dan nama penanggung jawab. Persamaan dari segi isi yaitu informasi bertuju pada halayak umum dan bersifat umum. Nah, bedanya cara penyebaran dan jangkauan informasinya. Nah, cara penyebaran surat pengumuman itu dengan memasang di depan pengumuman seperti koran, majalah, yang jumlah penerima informasinya itu tidak pasti. Dan sedangkan cara penyebaran surat edaran itu dengan cara berpindah tangan atau unit yang dimana jumlah penerima informasi dapat diketahui. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Selanjutnya adalah surat kuasa. Surat kuasa berisi pelimpahan wewenang dan perseorangan atau pejabat dalam suatu organisasi kepada orang atau pejabat lain sehingga pihak yang diberi wewenang bisa mewakili pihak yang memberi wewenang atau kekuasaan. Surat ini dibuat untuk mengurus mengambil tabungan, menjual rumah atau tanah, menandatangani akte jual beli, dan mewakilkan sidang di pengadilan. Jadi surat kuasa ini berisi wewenang untuk seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan. Contoh kasusnya seperti ingin mengambil tabungan. Nah, tabungannya ini milik orang tua kita. Sedangkan kebijakan di bank itu yang kalau mau ngambil tabungan itu harus orang tuanya yang memiliki tabungannya itu yang mengambil. Jadi orang tua bisa membuat surat kuasa untuk anaknya agar bisa mengambil tabungan tersebut. Nah, setelah sudah dikasih surat kuasa, jadinya bisa nih ngambil tabungan di bank dengan surat kuasa dari orang tua itu. Lalu, terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa. Ya, tadi orang tua itu adalah pihak pemberi kuasa dan kita adalah pihak yang diberi kuasa. Selanjutnya adalah jenis pelimpahan kuasa atas nama pribadi termasuk dalam surat pribadi. Atas nama organisasi mewakili seseorang dalam suatu organisasi termasuk surat organisasi. Jadi kalau contoh yang tadi itu termasuk ke surat pribadi karena membawa atau atas nama pribadi. Lalu jenis pemakaian surat kuasa ada dua. Pertama itu surat kuasa internal organisasi, dipakai di lingkungan internal organisasi, lebih pada formalitas. Data pribadi kedua belah pihak tidak dicantumkan. Kedua, surat kuasa eksternal organisasi mencantumkan dengan jelas dan rinci data kedua belah pihak dan bentuk kekuasaan yang diberikan serta batasannya. Selanjutnya yaitu jenis surat kuasa. Pertama ada surat kuasa umum, memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Kedua, ada pengurus itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberian kuasa atas harta kekayaan. Yang ketiga itu
Titik berat kuasa hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Lalu yang kedua ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai suatu kepentingan atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Misalnya, dalam melakukan penjualan rumah atau untuk mewakili pemberi kuasa untuk tampil di pengadilan. Selanjutnya itu ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, yakni bersifat limitatif. Artinya, kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Selanjutnya, harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Yang dimaksud, surat kuasa istimewa hanya dapat diberi dalam bentuk surat yang sah. Terakhir, ada surat kuasa perantara, disebut juga agen. Pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen mengikat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ciri dan fungsi surat kuasa. Ciri-ciri surat kuasa ada dua, yaitu surat berisi pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan. Yang kedua itu bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Fungsi surat kuasa yaitu untuk pengambilan dokumen berkependudukan, pengambilan gaji atau pembayaran, mencairkan uang, penjualan, pengambilan keputusan usaha, pengambilan keputusan politik. Selanjutnya itu ada bagian surat kuasa. Pertama itu adalah ada kepala surat, meliputi nama organisasi, alamat, lambang, kode pos, nomor telepon, nomor email. Lalu di bawah kepala surat itu ada nomor surat. Ini nomor suratnya bersifat dinas. Jadi kalau misalnya surat kuasa perseorangan itu biasanya nggak ada nomor suratnya. Lalu setelah nomor surat ada pemberi kuasa. Tulisannya pemberi kuasa. Di bawah pemberi kuasa itu ada identitas pemberi kuasa. Nah, ini identitas itu berisi nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain yang dibutuhkan. Lalu setelah identitas pemberi kuasa, di bawahnya itu ada tulisan penerima kuasa. Lalu di bawah penerima kuasa ada identitas penerima kuasa. Ini sama, identitasnya sama, ada nama, tanggal lahir, dan lain-lain yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada hal yang dikuasakan, soal atau perkara yang dibicarakan surat. Adapun hal sendiri berarti perkara, soal, urusan, peristiwa. Nanti diisi di sini isinya itu apa, kayak perkara apa, soal apa, kayak yang dikuasakan itu apa. Lalu ada waktu pemberian kuasa, meliputi tanggal, bulan, dan tahun yang berfungsi untuk memudahkan penelusuran jika terjadi keterlambatan dalam menjawab surat, memudahkan pengarsipan, memberitahu penerima kapan surat itu dikirim. Lalu terakhir itu ada tanda tangan penerima dalam pemberi kuasa. Tanda tangan penerima adalah suatu bukti yang sah antara penerima dan pemberi atau kesepakatan si penerima dan si pemberi. Jadi surat kuasa itu sangat penting apabila ada tanda tangannya. Jadi surat kuasa itu dibilang sah apabila ada tanda tangannya. Selanjutnya itu ada struktur surat kuasa. Yang pertama itu ada kepala surat kuasa, terdiri atas tulisan surat kuasa. Jadi di atas itu cuma tulisan surat kuasa, ditempatkan di tengah lembar naskah dinas. Nah, di bawah surat kuasa itu ada tulisan nomor. Nah, nomornya ini tuh tergantung. Biasanya itu buat surat kuasa dinas. Kalau surat kuasa perseorangan itu biasanya nggak ada, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya itu ada isi surat kuasa, terdiri atas nama pejabat, pangkat, NIP, dan jabatan yang memberi kuasa serta jabatan yang memberi kuasa. Jadi di isi surat itu ada identitas-identitas yang tadi sudah dijelaskan. Lalu di bawahnya ada tulisan yang memberi kuasa atau kepada atau untuk. Itu tergantung kita mau tulisnya seperti apa. Nah, setelah tulisan memberi kuasa kepada dan untuk, di bawahnya itu ada identitasnya lagi. Itu ada nama pejabat dan jabatan yang diberi kuasa. Lalu baru masuk ke isinya, yaitu hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.
Lalu ada bagian akhir surat kuasa, yaitu nama tempat dikeluarkan, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, nama jabatan pemberi kuasa, tanda tangan pejabat pemberi kuasa, nama jelas pemberi kuasa atau pangkat, NIP bagi PNS. Jadi ini disesuaikan oleh pemberi kuasa. Lalu ada stempel jabatan atau instansi, tulisan yang memberi kuasa, lalu ada nama jabatan yang memberi kuasa, tanda tangan, lalu baru ada nama jelas, pangkat, dan NIP. Selanjutnya itu ada penggolongan dan macam-macam surat kuasa. Pertama, penggolongan surat kuasa. Yang pertama itu ada surat kuasa formal, harus mempunyai materai, memiliki nama pemberi dan saksi ahlinya. Jadi kalau formal itu harus mempunyai materai. Jadi nanti disesuaikan saja dengan surat kuasanya, itu berisi formal atau non formal. Lalu ada surat kuasa non formal, yaitu tidak harus mempunyai materai, ada nama pemberi kuasa, ada nama menerima kuasa, serta nama saksinya. Tapi nggak perlu ada materainya, beda dengan yang formal. Lalu macam-macam surat kuasa, ada beberapa, ada 6, yaitu yang pertama surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan, surat kuasa pengambilan penetapan ahli waris, surat kuasa mencairkan uang, surat kuasa penjualan, surat kuasa pengambilan keputusan usaha, surat kuasa pengambilan keputusan politik. Selanjutnya, ada macam-macam surat kuasa yang sering digunakan. Yang pertama itu ada surat kuasa perseorangan. Surat yang dibuat seseorang kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi pemberi kuasa. Contohnya, surat kuasa untuk mengambil pensiun gaji, terus mengambil pesanan. Selanjutnya itu ada surat kuasa kedinasan. Surat kuasa yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan diberikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan instansi. Misalnya surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian. Lalu yang ketiga itu ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan oleh seseorang pada pihak lain. Misalnya, pengacara untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan pengadilan. Lalu ini ada 3 contoh surat kuasa. Yang pertama itu surat kuasa perseorangan. Kalau surat kuasa perseorangan tidak ada nomor surat kuasanya, jadi langsung surat kuasa. Lalu yang bertanda tangan nih, misalnya ada identitas yang memberi kuasa, lalu ada identitas yang diberi kuasa, baru isi hal yang dikuasakan, lalu ada kota, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini langsung udah ada tanda tangannya dan dengan nama jelasnya. Lalu ini adalah contoh surat kedinasan. Kalau surat kedinasan ada kopnya, lalu ada tulisan surat dinas, pasti ada nomor suratnya, baru masuk ke identitas dan ke hal yang dikuasakan, pasti harus ada kota dibuatnya, terus tanggal, bulan, dan tahun. Baru ada nama jelas dan NIP-nya. Sama ini juga. Lalu kalau yang terakhir ini adalah surat kuasa istimewa. Nah, kalau surat kuasa istimewa sama nih, isinya juga ada identitas, baru masuk ke hal-hal yang dikuasakan, tanda tangan, dan tanda tangan. Nah, pastinya harus ada kota dan ada tanggalnya juga. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, kami akan membahas tentang surat pengantar. Surat pengantar ialah surat yang diperuntukkan untuk memberitahu kepada pihak yang dituju bahwa hal yang ingin dilakukan oleh si pembawa surat ini sudah diketahui dan diberi izin oleh seseorang yang bertanggung jawab. Kemudian, kami akan membahas tentang fungsi surat pengantar. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai pengantar orang, yaitu untuk memperkenalkan seseorang tersebut dan maksud yang dituju. Lalu yang kedua, sebagai pengantar berkas atau dokumen, misalnya berkas susulan mengenai kenaikan pangkat yang harus diproses lebih lanjut. Yang ketiga, ada sebagai pengantar barang. Jadi misal untuk memperjualbelikan barang atau mengantar paket atau kiriman. Lalu beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai bentuk kesopanan dan wujud tertib administrasi, lalu sebuah bukti bahwa si pembawa surat ini adalah orang terpercaya dan utusan resmi dari suatu instansi,
Lalu yang terakhir, menjelaskan maksud secara formal mengenai maksud dan tujuan dari seseorang atau barang yang diantarkan. Lalu kemudian kita akan membahas tentang macam-macam surat pengantar. Di sini ada dua. Yang pertama itu surat pengantar berperihal, di mana pengantar orang dan dokumen ini disertai dengan penjelasan yang lumayan panjang sehingga sesuatu itu masih berkaitan dengan dokumen yang diantarkan. Lalu yang kedua ada surat pengantar berjudul. Ini dibuat seperti belangko dan dibuat berkolom-kolom yang terdiri dari 2 rangkap. Yang pertama itu sebagai salin dan bukti. Ini tujuannya untuk sebagai tanda bukti. Itu tuh terdapat di bagian bawah surat yang ditandatangani oleh penerima. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis surat pengantar. Yang pertama ada pengantar proposal. Ini biasanya dikirim ke instansi resmi seperti proposal penawaran, permohonan dana, atau kegiatan. Lalu ada pengantar barang, berkas, dan dokumen resmi. Di sini tuh dijelasin maksud dari isi barang tersebut atau identitas yang mengirim, jadi barangnya lebih dipercaya. Lalu yang terakhir ada surat pengantar pembuatan dokumen. Ini biasanya diminta ke RT atau RW dan biasanya juga ini dibuat untuk pembuatan KTP, akta nikah, ataupun SKCK. Berikutnya ini adalah contoh-contoh dari surat pengantar. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.